Pas saya hitungnya jam 1. Pas nih Pak nanti. Dengan nggak terlalu. Nanti anak suruh nunggu 15 menit enggak apa-apa. Oh ya, oke, sip. Jos Pak. Oke. Tapi Belum sempat makan, Pak. Oke, ya, memang ini apa? Memang kita harus apa ya? Strategi ya, ahli strategi ya, untuk mengelola manajemen. Kalau ngajar kan memang manajemennya manajemen kelas ya Pak. Jadi strategi juga. Oke, Pak Misbahul, Munir, halo. Iya Bapak. Iya Bapak. Selamat datang Pak. Ini memang nggak bisa kelihatan wajahnya ya Pak? Atau punya saya sinyalnya yang kurang ya, kurang bagus ya? Iya, sinyalnya ini Pak. Oh, sinyalnya. Ya. Sudah Pak. Ini dari mana Pak? Ini Lamongan. Tadi kemarin bilangnya Lamongan gitu? Dari Probolinggo Bapak. Oh, Probolinggo. Oke, ya. Oke, Pak, saya tak tanya dulu aja ya Pak. Monggo jenengan siapa? Pak Munir aja ya, Pak Munir. Ya, hampir 10 Munir, menit untuk ngajar ya, ngajar topik teaching. Bagian yang paling bagus dari Pak Munir boleh pakai MPPT silahkan. Pokoknya gitu ya Pak. Nanti kalau lebih saya akan ingatkan. Nanti habis itu saya tanya sebentar nanti Pak siapa? Syafi'i. Monggo Pak Syafi'i. Silakan Pak Munir, di-share boleh. Oke, silakan. Pak Munir. Ya Pak, izin share screen Bapak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning my students. How are you today? I hope you all in a good condition. And today, before we start our learning, our studying, at first, let me check the presents. All right, and hopefully today you are in a good condition. Oke, langsung saja pada kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi. Cuman sebelumnya, tolong adik-adik semuanya memperhatikan apa yang ada di layar. Ya. Mohon bersabar, ini sinyalnya. Oke. Nah, adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya bisa diperhatikan di layar. Ini what comes in your mind, ya, when you look at this video or this picture. Okay. And do you know what is the materials or ingredients? And do you know what is the steps to make something like this, or to boil this water? Alright. Hari ini kita akan belajar yang berhubungan dengan gambar atau video tadi, yaitu yang dinamakan dengan procedure text atau text procedure. Anak-anak, jadi text procedure itu adalah teks yang bertujuan atau menginformasikan pembaca tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Jadi prosesnya kayak tadi, bagaimana masak air, how to boil water, seperti itu, dan apa saja seperti tadi yang dibutuhkan, kompor dan yang lain, dan langkah-langkahnya bagaimana, seperti itu.
Jadi hari ini kita belajar seperti itu. Oke, yang namanya adalah procedure text atau text procedure. Nah, seperti dijelaskan pada slide ini bahwasanya tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita pembaca tentang langkah-langkah bagaimana melakukan sesuatu. Ya, prosesnya bagaimana. Dan ini diawali dengan how to. Ya, atau how to operate atau how to make. Tidak hanya tentang makanan tapi juga bisa dengan yang lain. Seperti itu. Dan di dalam teks procedure, ya sambil ini anak-anakku sekalian semuanya dicatat, ya sambil disimak, mungkin nanti ada pertanyaan atau yang kurang paham sambil dilihat di bukunya juga, nanti bisa dipertanyakan, bisa ditanyakan kepada Bapak. Bapak lanjutkan, prosedur itu ada struktur umum, ya sama dengan teks-teks yang lain. Prosedur juga memiliki generic structure, and the first is goal, and the second is materials, and the third is steps. And this is the generic structure of the procedure text. Jadi ini adalah struktur umumnya, ada goal, ada tujuan, ya apa yang dituju, ya. Cuma tadi masak air, ya atau mendidihkan air, ada yang dituju, atau membuat apa kue atau coklat. Setelah itu ada material, barang-barang atau alat-alatnya apa, benda-bendanya apa. Setelah itu ada langkah-langkah. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya bagaimana dari awal menyalakan kompor atau menaruh air dalam kettle dan yang lain. Setelah itu, anak-anakku semuanya, di dalam teks procedure itu ada yang namanya language feature, ya fitur bahasa. Ya, yaitu yang pertama ada imperatif, ya. Ini kalimat perintah. And the second one is simple present tense. The third is action verbs. And the fourth is connective of sequence, and the next is numbering. Jadi yang pertama ada kalimat perintah. Fitur bahasanya adalah kalimat perintah. Yang kedua adalah harus simple present tense, tidak boleh tenses yang lain. Yang ketiga adalah action verb. Yang selanjutnya the fourth is ada penghubung. Ya, selanjutnya adalah numbering. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini biar ada gambaran. Nah, how to boil water. Nah, di sini seperti itu. Nah, how to boil water ini adalah tadi yang disebut dengan goal, ingredients, ya tadi itu. Setelah itu step, ada langkah-langkahnya ini. Jadi ini adalah yang dinamakan generic structure-nya. Oke, kalau sudah anak-anak paham, kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, sudah paham semua, oke, kita lanjut kepada tugas kelompok. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Seperti itu. Oke, ini kelompoknya ya, ini ketua kelompoknya. Jadi nanti anak-anak memilih siapa saja yang ingin menjadi kelompok dari ketua kelompok ini. Seperti itu. Ya, tugasnya adalah analyze the social function, generic structure, and logic features of the text based on the table given. Jadi nanti anak-anakku sekalian semuanya tugasnya adalah menganalisis ya fungsi sosial, struktur umum, dan fitur bahasa yang ada dalam teks yang diberikan. Seperti itu. Dan yang kedua nanti make a presentation, membuat presentasi tentang topik yang telah kalian buat, anak-anakku buat. Seperti itu. Ini adalah teks yang pertama, untuk grup pertama. Ya, tolong diperhatikan. Ya. Terus ini adalah teks kedua. Ini teks ketiga. Ya, untuk ketua grup tolong dicatat dan semuanya juga. Ini adalah teks keempat. Jadi anak-anak semuanya nanti menulis di LKPD-nya, nanti diisi atau ditulis, dikerjakan mana yang goal, mana yang ingredients, mana yang step. Seperti itu. Dan juga language features-nya ditentukan mana yang present, mana yang imperative, action verbs, adverb of time, and temporal conjunction. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan anak-anakku semuanya untuk dikerjakan. Sambil nanti Pak Guru pimpin kalau ada pertanyaan. Seperti itu.
Oke, sudah. Untuk kelompok pertama, mari maju yang sudah. Presentasikan hasilnya. Yang lain menyimak anak-anakku semuanya hasilnya. Oke, bagus ya, sudah bagus. Hati-hati dalam penulisannya aja untuk kelompok 1. Terus untuk kelompok selanjutnya, dan juga jangan lupa tanggapan dari teman-teman yang lain ya. Oke, kalau sudah dirasa cukup untuk hari ini, sudah bagus semuanya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari yang namanya text procedure. Dan bagaimana menurut anak-anak semuanya? Ini bagus atau sangat bermanfaat atau tidak buat kita? Ya, betul sekali. Ini sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita, karena ini sangat penting. Dan how to convey something or steps in English, ya. Jadi bagaimana menyampaikan sesuatu atau proses dalam bahasa Inggris, seperti itu. Baik, anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah tugas, ya. Tugasnya adalah anak-anakku sekalian semuanya membuat teks prosedur, ya. Membuat teks prosedur tentang apapun, sesimpel boleh, apapun atau yang rumit boleh. Sekiranya anak-anak suka atau bisa, seperti entah cara membuat something makanan ataupun cara menyalakan TV ataupun apapun itu. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin stop sharing. Oke. Ya, Bapak. Pak Misbahul Munir, Pak Bowo, saya minta izin dulu kan ya. Ya. Iya, Silakan Pak Sawi. Ya. Oke, Pak Misbahul Munir dari Probolinggo atau Purbalingga, Pak? Probolinggo, Bapak. Probolinggo, Jawa Timur. Jawa ya. Jawa Timur ya. Oke. Oke. Tulisan saya dari sana, Pak. Asal usulnya. Oke. Ya. Baik, Pak Misbahul Munir, saya ingin melihat RPP Bapak. Saya kaitkan dengan apa yang tadi sudah dilaksanakan, ya. Iya, Bapak. Oke. Biar saya lihat sebentar, Pak. Oke, Bapak. Oke. Mohon masukan juga. Oke. Oke. Pak Munir, ya. Iya, Pak. Oke, Bapak. Nampaknya format dari RPP Bapak agak berbeda dengan teman-teman ya di grup betul, ini. Bapak. Oke, Bapak. Iya. Oke, Bapak. Oke. Modul ajar, Bapak. Oke. Nah, nanti supaya apa, Pak, punya persamaan format ya. Nanti tolong di apa, Pak? Disesuaikan bisa ya, Pak? Nanti apa? RPP-nya ini. Saya kalau mencari kompetensi inti dan kompetensi dasar di mana ya, Pak? Oke, Bapak. Begini, untuk memang yang izin menjelaskan sedikit. Untuk punya saya ini, Bapak memang menggunakan modul ajar yang kurikulum merdeka, Bapak. Seperti itu. Saya mencoba beda dengan punya teman-teman, makanya memang saya minta suaranya terputus, Pak Munir. Halo, Bapak. Halo. Sudah, Bapak? Halo. Bisa dengar Pak Sawi? Halo?
Halo, Pak Syafi'i. Sekarang sudah. Oke, sinyal Pak. Sudah Bapak Sinyal ya. jenengan. Oke. Iya, sinyal. Mohon maaf Bapak. Jadi izin menjelaskan sedikit, memang punya saya berbeda dengan teman-teman yang lain karena memang kemarin kita sempat belajar tentang kurikulum merdeka dengan modul ajarnya. Nah, di sini karena saya lihat untuk tuntutan Kemendikbud untuk sekarang ini menggunakan kurikulum merdeka, jadi saya mencoba untuk menggunakan itu, berbeda dengan teman-teman Bapak. Untuk teman-teman itu menggunakan Kurtilas Bapak, jadi masih RPP seperti itu. Sekarang kan modul ajar seperti itu Bapak. Iya Bapak. Gitu. Jadi untuk sekarang KIKD-nya itu ada di capaian pembelajaran itu Bapak. Setelah itu ada apa tujuan pembelajaran itu Bapak. Mbak, saya lihat ya. Oke Bapak. Di tujuan pembelajaran Pak. Iya, di atas itu ada capaian pembelajaran itu. Kalau dari pusat, kalau dulu kan KIKD Bapak seperti itu Bapak ya. Ya, oke. Kalau sekarang ini ya ada namanya capaian pembelajaran seperti itu Bapak. Oke, ya. Berarti saya bisa melihat itu di capaian pembelajaran ya. Peserta didik mau mengkomunikasikan ide dan pengalaman oleh paragraf sederhana dan menunjukkan kelembagaan, perkembangan, menunjukkan perubahan dalam penggunaan kosakata spesifik dan berseluruh kalimat menggunakan contoh. Oke, kemudian tujuannya, kalau saya lihat ada di bawahnya Bapak, ada di komponen inti Bapak. Ada di komponen inti, oke. Oke Bapak. Saya berusaha ini mempresentasikan hasil karya. Presentasi itu kan bisa lisan, bisa tertulis, Pak. Ini apa, Pak? Betul. Ini dua-duanya, Bapak. Dua-duanya memang bisa dua-duanya, saya konsep kedua-duanya. Jadi anak-anak setelah membuat itu bisa tampil di depan kelas dulu atau bisa tampil di kelas dulu, baru anak-anak membuat. Karena ini untuk yang kedua, hasil presentasi ini ketika mereka untuk second meeting kedua Bapak ya. Gitu. Soalnya begini, untuk di sekolah kami, lembaga kami itu ada yang mondok, istilahnya pondok, ada yang dari luar. Untuk yang dari luar pegang HP, iya Bapak, seperti itu Bapak. Jadi akhirnya bisa ditaruh di mading. Untuk yang istilahnya mondok tidak boleh pegang HP, itu bisa ditaruh di mading hasil karyanya seperti itu Bapak. Untuk yang pegang HP bisa lewat Canva atau yang lain Bapak, seperti itu. Oke, ya. Jadi mungkin kalau saya boleh menambahkan kata-kata dikit Pak ya, mempresentasikan saya tulis Pak. Secara tertulis begitu. Oh, ya, kan mempresentasikan bisa lisan, bisa tertulis Pak, gitu toh? Oke Bapak, ya. Betul. Tapi jadi diperjelas lagi Bapak ya. Fokusnya lagi begitu Bapak. Menulis gitu. Karena ya Pak? Ya, writing sih Bapak, Oke. Ya, jadi ini formatnya memang pakai kurikulum merdeka ya, Pak? Bapak, sambil belajar begitu, Bapak. Karena tuntutannya katanya sudah... Ya, nanti mungkin saya bisa minta pendapat Pak Bowo nanti ya, untuk ini. Pak, saya hanya ingin menyampaikan, Bapak kan sudah mencanangkan capaian pembelajaran, artinya selama 4 kali 40 menit itu, Bapak nanti akan membuat, dalam tanda kutip, membisahkan adik-adik di pondok atau di madrasah untuk bisa melakukan apa yang menjadi capaian pembelajaran itu, Pak. Ya, kalau ini tidak tercapai, berarti pembelajaran belum berhasil. Kalau ini tercapai, berhasil. Oke, toh, Pak? Berarti ini saya memandang janji Bapak sebagai guru di capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ini, ya, itu sebagai janji Bapak sebagai guru. Bapak setuju nggak? Insyaallah, Pak. Setuju Bapak. Ya, jadi sekali lagi RPP ini memakai format yang Merdeka Belajar ataupun yang Kurtilas, itu kan di situ tercantum janji Bapak sebagai guru. Ya. Dan janji itu saya kira Bapak tahu harus kita tepati ya.
Kalau itu belum tercapai, berarti kita mengajar seakan-akan belum mencapai tujuannya, Pak. Iya benar, Janji Pak. Banyak tantangan ini, Pak. Ya. Apalagi di desa pelosok, murid saya cuma 15 anak ini, Pak, yang Iya, apalagi dengan murid kecil itu kesempatan besar, Pak. Itu peluang besar untuk memberhasilkan mereka. Jadi ke-15 anak itu nanti harus bisa nulis sesuai yang Bapak ini ya, Pak. Canangkan sebagai capaian dan tujuan belajar ini. Bapak setuju ya, Pak Munir setuju ya? Setuju, Bapak. Bahwa RPP itu bukan sekedar ritual administrasi begitu. Betul, Bapak. Ya, paham ya, Pak ya? Kebanyakan itu nggih, paham. Ya, ya. Jadi itu merupakan rencana niat sebenarnya. Saya meniatkan pembelajaran ini untuk mengantar adik-adik siswa mencapai tujuan, tuh Pak, gitu toh? Betul, Pak. Nggih, nggih, Bapak. Oke. Sekarang saya ingin melihat lebih jauh. Bapak sudah setuju, ini janji. Bapak kemudian melaksanakan itu di kelas dengan berbagai metode dan media dan sebagainya. Bapak punya enggak alat atau cara untuk mengukur keberhasilan Bapak dalam mengajar ini? Alatnya bisa dari penilaian, Bapak. Bagus. Ataupun penilaian dan juga bisa menganalisis ada permasalahan terkait dari atau siswa atau mungkin dari gurunya sendiri, Bapak. Ini kenapa kok seperti mungkin siswa kok jadi seperti ini, mungkin vocabnya kurang atau apa seperti itu, Bapak. Oke. Mungkin seperti itu. Ya. Dan sekali lagi evaluasi itu didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan, Pak. Iya betul, evaluasi Bapak ya paling. Jadi Bapak nanti merencanakan mengevaluasi ini pakai apa atau pakai instrumen apa? Evaluasi, iya Bapak. Itu dengan mengujikan lagi Bapak atau menanyakan lagi seperti itu, Pak. Mengingat-ingat lagi seperti itu. Apakah gitu, sekedar meminta mereka untuk mengingat? Apakah dengan mengingat Bapak sudah merasa mengantar anak-anak mencapai tujuan, Pak? Bisa memberikan tes-tes seperti itu, mungkin memberi tes. Pak, jadi nanti tolong direncana ini harus jelas ya, Pak. Jadi tujuan ini, capaian belajar ini, saya eksekusi dengan langkah-langkah ini, dengan media ini, kemudian untuk mengetahui keberhasilan, saya uji, saya evaluasi dengan instrumen ini. Itu harus terlihat di dokumen ini, Pak. Kalau memang belum ada, Bapak, saya kira berkewajiban untuk melengkapi atau memperbaiki. Tadi di belakang saya lihat, di lampiran Bapak sudah menyediakan, nah itu dasarnya saya kira, kriteria ini dan sebagainya. Iya, Pak ya. Jadi, janji yang merupakan tujuan itu harus bisa diukur. Soalnya kalau enggak nanti kan enggak tahu ini mengajar 15 siswa ini Pak Munir sudah berhasil atau belum, enggak tahu kalau enggak di apa Pak. Kalau enggak dilihat nilai atau evaluasi ya keberhasilannya Bapak. Nah, nanti Pak kan ada pengayaan dan remedi untuk anak-anak yang kurang dan Pak. Ya, itu juga nanti harus dikelola dengan baik supaya saya dengar Bapak tadi menyebut punya mading ya Pak, karena ini di pondok, anak-anak enggak. Iya, Bapak. Saya kira sarana yang baik, Pak. Ya. Mading itu Bapak, iya. Tapi konvensional Pak, tapi bagus mungkin Bapak. Iya, itu bisa semacam menjadi galeri gitu tuh Pak. Galeri untuk dilihat anak-anak, oh yang ditugaskan Pak Munir untuk tugas deskriptif itu kayak ini gitu. Betul. Ya, atau prosedur itu kayak gini. Yang lain. Gitu. Iya. Pak Bowo, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Bowo. Matur nuwun. Nggih, Pak. Terima kasih Bapak. Matur nuwun. Gantian saya nih Pak. Ini kayaknya memang RPP-nya berbeda dengan teman karena memang pakainya RPP Merdeka Belajar. Nggak apa-apa memang kalau di sekolahnya memang sudah dipakai ya Pak Munir ya. Sekolahnya. Ini proses pengajuan untuk di kelas 7 ini Bapak. Jadi maksudnya sekolah sudah masih punya kebijakan untuk memakai ya, bukan gurunya loh, masih sekolahnya ya. Iya betul. Policy ya, oke. Nah, kalau memang sekolahnya ada policy atau kebijakan memang
harus dilakukan ya. Artinya memang itu yang harus dilakukan. Kayaknya cuman masalahnya di ini aja di konten sama apa namanya kalau nggak salah itu bedanya cuman konten sama materi ya yang lebih bebas ketimbang anunya. Oke, tapi saya kira untuk pemanfaatan teknologi dan HOTS-nya tetap sama ya, cuman cuman kalau konten materi mungkin Pak Misbahul Munir harus hati-hati dalam memilih yang berhubungan dengan apa namanya materi yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Itu aja ya, saya kira itu yang mulia. Dan formatnya ya, saya minta lagi formatnya yang tadi ya Pak, format RPP yang Merdeka Belajar tolong diperlihatkan Pak. Saya tak lihat lagi. Di share screen gitu Bapak? Ya, share screen lagi Pak. Ya, gantian. Tadi Pak Syafi'i, sekarang saya. Oke, kenalin saya Pak Bo Pak. Iya Pak. Biar nggak tegang. Pak Munir tegang banget, santai aja Pak, santai. Di sini nggak nguliti, nggak interogasi ya Pak Syafi'i ya. Ya saya cari dulu mana nih. Santai Pak. Di-share dulu RPP-nya, saya mau lihat di bagian mana yang mungkin beda atau ada yang sudah diaplikasi. Ini Bapak, dari mana kira-kira? Oke, dan naik dulu ke atas. Ini pol ya? Yang besar. Ya sudah pol. Modul ajar mapel bahasa Inggris. Ya, bahasa D. Nah, itu dikasih Pak, Jalan Raya 2 bantaran mana Pak? Probolinggo. Lengkap Pak, dengan Jawa Timur, Indonesia, Jawa Timur paling enggak gitu. Ini kalau enggak kabupatennya enggak ada, provinsinya enggak ada. Ini kalau suatu saat Bapak tampil di tingkat nasional dan internasional, ini penting Pak. Oke Bapak, siap Bapak. Oke, jadi bantaran kan enggak tahu. Di bantaran di Jakarta ada Pak. Oke Bapak. Enggak tahu saya. Ya makanya justru bantaran mana? Ini bantaran Madura atau bantaran Probolinggo atau Oke, itu. Terus ke bawah fasenya D, apa itu? Oh, fase, ya. Kelasnya kelas 9 ya, berarti mau ujian. Oke. Enggak apa-apa, ini skillnya writing, berarti ini written skill ya. Scope-nya written ya. Oke, ganjil, sudah, CP-nya sudah ada. Fase D itu apa Pak? Saya tanya. Pura-pura saya nggak tahu gitu ya Pak. Pura-pura saya nggak tahu. Fase D itu apa Pak? Fase D untuk ini kelas 789 Bapak, kan ada pembagian fase untuk 789. Oke, fase D itu Bapak. Kalau 10, 11, 12 fasenya apa? Kalau kelas 10 itu fase E. Iya, untuk kelas 11, 12 itu fase F Bapak. Ingat saya seperti itu. Oke itu ya. D berarti 789 itu SMP ya, MTS SMP. ya. SMP MTS Bapak. Okay. Ya, ke bawah Pak. Oke, ini berarti procedure text ya. Procedure text Bapak. Oke, kayaknya hampir sama, cuman saja pemilihan materi kayaknya. Yuk lanjut Pak. Kita lanjut ke bawah. Wah, saya tak lihat dulu, ini cuma format aja yang berbeda ya. Ya, betul Bapak. CP, kalau di sini ada CP-nya, kalau di itu kan nggak ada CP-nya ya, adanya KD sama KI ya, KD CP ya. Ya, ada Pancasila betul ya. Lanjut Pak. Iya Bapak. Ini tadi yang diunggah nih ya, diupload ya, diupload di. Oke, betul Bapak. Ya, maksudnya jangan sampai keliru, artinya yang ditampilkan hari ini di sini sama di Vicon sama dengan yang diupload tidak sama nanti malah. Oke, iya, sama Bapak. Karena saya tadi baca sekilas saja. Lanjut. PP sebentar Pak. Itu apa? PJBL apa PBL Pak? PJBL. Berarti produknya apa Pak? Kalau PJBL sama PBL bedanya apa Pak? Sebentar, saya tanyanya sambil lihat RPP. Ya, kalau pemahaman saya kalau PBL ini pembelajaran based on problem gitu. Jadi ada masalah dulu seperti itu. Jadi yang saya tangkap, jadi kalau problem based learning di akhir itu tidak wajib produk seperti itu, proyek tidak wajib gitu, hanya pemecahan masalah saja. Tapi kalau project based learning ini harus ada proyek, hasilnya proyek, dan juga harus dokumentasi atau dipresentasikan begitu Bapak. Ada produknya ya, ada produknya. Ada produk, iya. Kalau misalnya invitation card berarti harus ada kartu undangan ya Pak ya. Iya betul, ada entah lewat
kertas atau apa. Ya, boleh, ya. entah itu elektronik, entah itu kertas, Elektronik. pokoknya harus ada gitu ya. Pokoknya Harus ada intinya. Oke, Ada. ya. Betul. Kalau solusi berarti kalau sama-sama kita ngomong tentang invitation, ya sama-sama invitation. Kalau PBL bisa nggak? Bisa nggak pakai PBL? Sama-sama mata pelajarannya adalah invitation. Bisa nggak kita pakai PBL? Bisa saja sebenarnya, Pak. Bisa saja, Nah, tidak jika- ada masalah. Ya, oke, berarti hasilnya apa, Pak? Hasilnya solusi. Solusinya apa, Pak? Ya solusi bagaimana mungkin membuat undangan seperti itu, Bapak. Ya, berarti instruksinya Iya, ya, Pak ya. Iya, Instruksinya bukan instruksinya. buat produk, tapi bagaimana Iya. si siswa. Cuma saya sempat dapat literatur boleh sih sebenarnya, Bapak. Boleh, Ya, cuman boleh. iya boleh juga. Jadi sudut pandangnya saja yang berbeda, misalnya hasil akhirnya ya toh. Kalau karena masalahnya adalah siswa tidak bisa membuat tulisan, saya gitu ya, tulisan Iya, membuat undangan, lalu siswa diminta untuk menjawab pertanyaan ya toh, ya kan? Betul. Tugasnya Iya, adalah Bapak. menjawab pertanyaan dari itu. Berarti itu solusi dan problem kan? Masalahnya kan pertanyaan, nah, solusinya adalah jawaban kan gitu toh Pak. Oke, Bapak. Ya, tapi kalau bentuknya sudah buat undangan dan desainnya kan berarti itu project kan gitu. Project, oke. Ya, oke, berarti Bapak sudah tahu bedanya. Terima kasih. Yang penting itu dulu, Pak. Kalau catanya nggak bisa, berarti nilainya enggak maksimal, gitu aja gampang. Oke, Lanjut, Pak. Naik, Pak. Santai aja, Pak. Ya, Pak. Ini Oke, tugas Pupung pelajaran. masih di sini terus, Pak. Oke, Pak. Oke, sebentar. Ini pertanyaan pemantiknya. Ini menurut jenengan, menurut Bapak, Pak Munir, ini sudah hot belum? Menurut saya ini, iya hot ini, Bapak. Hot, sekarang mikir ya. Mikir, Tapi nomor poin B nggak hot, Pak. Gitu, Bapak. Karena jawabannya ya dan tidak. Iya, betul. Bapak. Iya enggak? Ya, hati-hati loh, Pak. Nah, poin A sama B itu enggak hot itu. Karena jawabannya ya dan tidak. Saya bisa jawab ya terserah saya jawab tidak terserah saya, tapi yang saya nggak tahu bisa ditanya, tahu nggak? Enggak. Iya. Pemantik juga harus hot, Bapak ya? Ya, Gitu paling gitu. tidak ya maksudnya kan tetap konsepnya ya apa namanya ya bukan yes no question lah ya. Iya. Apa sih yang kamu suka misalnya kayak gitu, ya kan gitu. Oh, oke. Ya kan? Iya, Iya. nanti mikir. Kamu tahu cara ya kan gitu ya. Iya. Oh, Iya, betul, Bapak. air apa yang kamu masak misalnya kayak gitu kan sederhana, Pak. Misalnya. Iya, Ya, betul, Bapak. tapi kan terjawab ya. Iya. Ya. Oke, lanjut Pak. Oke, siap. Lanjut. Saya tanya dulu Pak. Ini singkatannya RPP tahu nggak Pak? Rencana pelaksanaan pembelajaran, Bapak. Oh, rencana ya Pak, bukan rancangan ya Pak ya? Bukan rancangan ya? Setahu saya rencana, Bapak. Oh ya sudah. Batas rencana itu Tuhan Oh, ya. yang menakdirkan. Betul. And purposes get disposes ya. Oke. Iya. Oke, yang penting Bapak tahu yang penting. Saya tanyanya itu biasanya menjebak Pak. Kalau tipek Pak, Pak. Technological, pedagogical, content knowledge, Bapak. Jadi Oke. ada pembelajaran, ada ilmu pengetahuan, ada Teknologi ya. Ya, teknologinya di dalamnya, Bapak. Oke. Nah, tempatnya Bapak itu teknologinya gimana? Boleh Ada dipakai IT. semua? Sudah dipakai atau gimana? Kalau dari Ada guru kebijakan? saya sudah pakai Canva ini, menurut saya sudah meliputi sudah untuk hasil anak-anak bisa diarahkan ke sana ataupun ke media yang lain seperti itu ataupun ke mading tadi pada akhirnya, Bapak, kalau yang mondok Gitu. seperti itu, Bapak. Oke. Tapi siswa belum boleh pakai Android ke kelas ya? Iya, itu Nggak boleh ya? Oke, Bapak. Oke, tidak apa-apa. Berarti paling tidak sebagai guru Pak Munir sudah boleh bawa laptop ya dengan menggunakan berbagai macam aplikasi untuk mengajar, boleh ya Pak? Boleh, Bapak. Oke, Boleh. aman. Berarti kalau gitu sudah bisa. Berarti pakai Google Form sudah bisa untuk membuat sebuah pertanyaan, Pak? Iya, insya Allah bisa, Bapak. Sudah pernah pakai? Belum? Google Form, iya, Bapak. Bisa, Sudah? Bapak. Iya. Sudah pernah pakai? Belum, Pak. Belum. Baru dari sini ya? kalau Baru buat- di sini ya? Baru di Iya. sini ya? Iya, baru belajar ini. PPG ini belajar sementara. Berarti gara-gara PPG Bapak baru buka teknologi ya, Pak ya? Sebenarnya sudah buka, Bapak. Buka, ya. Karena kemarin dituntut untuk yang ini, jadi saya juga sebenarnya sudah tahu, cuma mengembangkan lagi itu, Bapak. Cuman nggak mau ya pakai karena ya udahlah ya yang mudah saja. Iya, Bapak. Seperti itu. Oke, Karena- nggak apa-apa. Ngaku Iya. aja nggak apa-apa, Pak. Aman. Karena kebijakan di lembaga kami itu ini, Betul. Bapak. Jadi kurangan, Bapak. Jadi istilah pondok kurang untuk luring daring, jadi tetap kita hadir seperti itu, Bapak. Oh gitu, ya, Oke. ya. Tapi paling enggak justru kalau Bapak hadir malah harusnya punya kesempatan untuk belajar lebih tinggi karena pakai WiFi
dari sekolah kan gitu. Harusnya loh, harusnya. Iya, untuk searching, untuk menambah ilmu dan sebagainya sambil mempersiapkan diri untuk ngajar kan gitu. Perangkat pembelajaran. Mungkin ini merupakan apa ya? Katakanlah pengalaman buat Bapak bahwa habis PPG ini Bapak harus jadi agen perubahan di mana pola mengajar kemarin yang mungkin kurang bagus sekarang harus lebih bagus daripada kemarin. Amin. Gitu, Oke. Sip berarti. Oke, berarti masih bisa ngisi Kahoot, bisa ngisi Quizzes. Oke, Kamusku bisa dipakai itu Pak. Oke. Ada Potato, Hangman, komplit loh Pak. Ini ya, apa aja itu Pak? Apa aja? Ya Powtoon, sudah ada belum? Powtoon sudah dengar belum? Powtoon sudah pernah dengar? Belum pernah. Woodwall sudah pernah dengar? Iya pernah dengar itu Pak, cuma ya, Powtoon belum pernah dengar ya? Powtoon. Powtoon. Ya pernah dengar cuma belum Pak. Ya nanti dicari. Ya, Kahoot Pak. Kahoot. Iya sudah. Berarti ini ketinggalannya banyak nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang namanya karena kondisi sekolah ya, bukan karena gurunya. Iya Bapak, betul Bapak. Betul. Nggak apa-apa. Ini kebijakan. Jadi Bapak harus punya terobosan baru untuk menjadi pionir dalam pembelajaran bahasa Inggris menggunakan teknologi. Oke, teknologi sudah, hot tadi sudah. Berarti kalau di sini nggak pakai C ya, pakainya konteks ke fase. Oke, lanjut Pak. Ini. Ya, terus. Sudah bisa melihat ya. Ya, sebentar, kegiatan inti ya pakai Canva enggak apa-apa, boleh. Berarti videonya pakai YouTube, Pak. Kenapa, Bapak? Videonya pakai YouTube. Videonya dari channel-channel di YouTube atau bagaimana? Atau buat sendiri? Iya, di YouTube. Cuma tadi saya ngambilnya itu istilahnya ngambil dari Canva-nya itu, Pak. Ada bisa elemen itu ada. Ya, jadi enggak dipotong pakai KineMaster itu enggak ya? Tidak usah, Bapak, kalau di Canva itu, Bapak. Di Canva sudah lengkap ya? Ya, ditempel, iya. Ya, lengkap. Oke, lanjut Pak, lanjut terus. Pertanyaan saya mateng gitu. Ya, siap-siap aja. Bentar. Oke, kegiatan. Oh ya, lanjut aja. Ini fokus kedua. Presenting, lanjut Pak. Wah ini, ya kalau 1 KD jadi kan nggak cukup ini. Iya, nggak cukup soalnya Bapak. Iya. Ya, oke. Karena genre ini agak sulit. Ya, lanjut aja. Kalau yang Kurtilas bisa, tapi kalau yang ini iya, kalau materi nggak bisa ngambil 1 KD, nggak bisa. Iya, nggak bisa langsung ini Pak kalau ini. Iya. Sulit. Oke, lanjut Pak, lanjut. Media belajarnya nggak disampaikan tadi ya? Nah ini Pak. Ini apa? Sebentar, ini apa nih? Bahan ajar. Ya, bahan ajar. Masuknya apa nih? Kasih apa namanya? Tulisan Pak di atasnya Pak. Ada Bapak, materi belajar. Oh, bukan materi, bahan ajar Pak, jangan materinya. Iya. Konsepnya bahan ajar. Di situ di permintaan kita yang di tulisannya bahan ajar, bukan materi. Nanti keliru malah diganti aja ya, bahan ajar. Kemudian ada media pembelajaran Pak. Ya, tadi Canva itu termasuk media pembelajaran. Kemudian terus LKPD Pak. Saya mau lihat LKPD-nya Pak. Oke Bapak. Bahan ajar dan LKPD. Coba kayak apa? Nah ini LKPD ya, LKPD-nya coba karena ini kelas 9 sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang hot belum? Coba terus Pak, terus kok kurang ya kayaknya, terus. Iya Bapak. Procedure text. Wah ini harusnya ada video Pak khusus untuk ini. Nanti tapi di sananya. Ini kalau di sini paling enggak ada teks. Ini teks khusus ya, terus kemudian lanjut Pak. Pertanyaannya mana? Nah ini, oke, ini harusnya ada pertanyaan karena LKPD kan student worksheet ya. Harusnya ada pertanyaan yang membuat mereka berpikir kritis. Iya Bapak. Oke, ini Bapak. Berarti tambahin ya Pak nanti ya. Sudah, tidak apa-apa ini karena sudah masuk uji kompre, paling tidak nanti kalau diperbaiki lebih baik lagi. Oke lanjut Pak. Bahwa ada LKPD oke. Yang saya belum lihat adalah instrumen. Ya. Lanjut terus, agak cepat dikit ya. Nah ini berarti written ya Pak? Iya. Written ya. Skill berarti writing kan, menulis kan? Iya, kalau yang writing ada di bawah Bapak. Oke, writing coba saya lihat dulu Pak. Pakainya referensinya siapa Pak? Pakainya Cohen atau siapa? Referensinya Glass Bapak. 2005. Glass, oke 2005. Glass 2005 Bapak. Ya oke, tidak apa-apa, boleh. Lanjut terus bawah. Sudah Bapak, selesai Bapak. Oke, ya kosakata. Ya, terus lanjut. Ya run on sentence ya, itu boleh. Ini kelas 9 tapi sudah mulai ya. Jadi ini yang harus kreatif gurunya nih Pak. Kalau gurunya nggak kreatif karena ini banyak sekali elemen-elemen yang harus disampaikan Pak, termasuk kosakatanya.
Jangan nanti saya ketinggalan karena ini penilaiannya rubriknya seperti ini. Gitu ya Pak. Ini saya lihat nanti justru nanti dalam pertanyaan di LKPD-nya harus disamakan dengan rubrik penilaiannya Pak. Oke, karena nanti kalau enggak ada gap Pak. Ya. Oke, saya kira cukup nih kayaknya. Bawa lagi coba bawa lagi. Kalian dulu sampai habis dulu. Ini sudah ada. Jadi bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, kemudian ini harusnya ada kisi-kisi dan soal Pak. Ada soal harusnya. Oke, apa namanya? Ya. Terus bawah aja Pak. Habis. Oh, ada yang kurang berarti. Kisi-kisinya belum ada ya, sisi penilaian. Kalau memang nggak ada, paling enggak ada soal khusus ya. Berarti di mana di LKPD perlu ditambahi soal-soal khusus yang ada kunci jawabannya Pak. Okay. Oh, di meeting keberapa itu kira-kira Bapak ya? Di meeting kedua ya? Dua harusnya. Kan sudah ada itu kuis ya Pak ya, ada pertanyaan dan tanya jawab itu kan mulai membuat itu kan harus memang dua kalau nggak salah ya. Untuk ya berarti untuk pendalaman mungkin Bapak ya, pendalaman materi ya setelah presentasi. Tadi kan yang awal kan jenengan ada pemantiknya, mosok tengah nggak ada kan lucu kan? Iya Pak. Oke, gitu ya. Oke, saya kira cukup Pak. Oke, Bapak. Dimatikan dulu stop sharing. Iya Bapak. Oke, makasih Pak Syafii. Saya izin dulu, hentikan rekaman dulu. Luar biasa.